Kowe salah dalan, Nduk. Iki kudu dalanmu. Anggon kowe arep bali, mau kowe lewat sebelah kiri, kudu sebelah kanan. Iki dudu dalane menungso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar brodi-brodi semua? Kembali lagi dengan saya, Hafid Hasanuddin, akan berbagi cerita tentang kisah misteri yang ada di gunung dan juga kisah misteri yang ada di Indonesia. Bagi teman semua yang belum tahu channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Semua kisah yang di sini tentang misteri yang ada di gunung dan juga misteri yang ada di Indonesia hanya di malam Jumat. Skuy! Kali ini saya akan bercerita dengan teman semua tentang kisah pendaki yang masuk ke pasar setan Gunung Slamet. Semua nama dan juga lokasi yang ada di cerita ini sudah disamarkan untuk kepentingan bersama dan juga untuk menjaga privasi bersama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada 2009, selepas wisuda, Yoga dan Ihsan melakukan perayaan wisuda mereka di Gunung Slamet. Mereka adalah dua mahasiswa lulusan dari Bekasi. Sekedar informasi, Gunung Slamet adalah gunung yang ada di Jawa Tengah dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung Slamet terletak di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal. Gunung dengan ketinggian 3.423 meter di atas permukaan laut itu mempunyai trek yang sangat menantang dan juga view yang sangat indah. Tapi di balik keindahan dan serunya mendaki Gunung Slamet, ternyata menyimpan banyak kisah mistis di dalamnya. Pada hari Jumat, Yoga dan Ihsan berangkat dari Bekasi menuju kota Purwokerto. Karena keadaan macet, mereka menaik angkutan umum bus. Mereka telat sampai di Purwokerto. Hingga jam 2 siang, mereka baru sampai di Purwokerto. Selepas berbelanja simaksi, Yoga dan Ihsan melanjutkan perjalanan dari Purwokerto ke posko Gunung Slamet. Kira-kira sekitar jam 4 sore, mereka baru melakukan pendaftaran di posko Gunung Slamet. Setelah packing selesai, akhirnya mereka pun melakukan pendakian. Pendakian dari posko menuju pos Gunung Slamet cukup mudah mereka lalui dengan riang dan santai. Tapi karena memang itu sudah masuk sore, cuaca dingin pun mulai menusuk kulit-kulit mereka. Hingga akhirnya terdengar azan maghrib dan mereka memutuskan untuk istirahat. Ketika istirahat, tiba-tiba Ihsan menawari Yoga sesuatu. Bro, lo mau minum gak? Biar badan anget. Yoga bingung, penasaran, minum apaan? Ini gue bawa minum. Gila lu bro, naik gunung lu bawa minum. Enggak. Ya udah sih, nggak usah sewot lu. Kalau lu kagak mau minum ya udah gua aja. Tanpa mau memperpanjang perdebatan, akhirnya Yoga mengajak Ihsan kembali berjalan. Yuk, kita lanjutin jalan aja, takut kemalaman. Dari perjalanan itu, perasaan Yoga udah mulai gak enak karena temennya naik gunung dan dia membawa minuman.
Di pertengahan pos 1 dan pos 2, mereka kembali beristirahat lagi. Dan Ihsan kembali melakukan kegiatannya itu, meneguk sedikit minuman, katanya dia tetap hangat. Yoga akhirnya mengajak, ayo deh kita lanjut lagi saja. Dari cuma berdua, perjalanan mereka pun cukup singkat. Belum sampai jam 12 malam, mereka sudah sampai di pos 6 dan mendirikan tenda untuk istirahat. Malam pun berlalu seperti biasanya. Seumumnya di gunung, ada suara jangkrik, angin bertiup. Ihsan pun udah sampai tertidur. Tapi Yoga masih tetap saja bangun, memikirkan karena temannya si Ihsan itu kok bisa dia sampai minum ketika dia posisi mau naik gunung. Akhirnya Yoga berdamai dengan keadaannya. Dan udah dia berdoa, mudah-mudahan yang terbaik lah, yang terbaik. Kita naik gunung mau happy-happy, semoga dapat selalu yang terbaik. Pikiran itu pun dibuangnya sama Yoga. Hingga akhirnya pukul 3 malam, alarm mereka pun berbunyi. Karena masih di pos 6, perjalanan mereka menuju puncak masih cukup jauh dan mereka bersiap-siap untuk summit. Tapi udara dingin di pagi hari membuat Yoga sedikit malas. Yoga bilang, santai lah bro, ntar lah summitnya masih dingin banget. Tanpa merasa bersalah, Ihsan kembali menawarkan Yoga, ya makanya nih minum, lu sih cukup banget minum, kayak gue nih gak berasa dingin. Akhirnya karena terpancing dan tersudut, Yoga pun ikut minum dan mereka akhirnya melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Slamet. Di perjalanan mereka bertemu rombongan yang sama-sama mau summit ke Gunung Slamet. Akhirnya mereka pun bergabung dengan rombongan itu. Perjalanan santai, mereka saling bersapa, mas mau ke puncak mas? Iya mas, dingin banget ya mas. Mereka saling bersapa, bicara, terus berjalan bareng. Berjalan, sampai akhirnya Ihsan menepuk pundak Yoga dan menariknya. Bro, apa? Rombongannya di depan kita mana? Yoga lihat ke depan, dan rombongan yang tadi bareng dengan mereka semuanya menghilang. Rombongan yang jalan bareng semua hilang, hanya ada mereka berdua sedang berjalan summit ke Gunung Slamet. Di tengah-tengah kebingungan, Yoga akhirnya melihat ke atas. Terus dia tunjuk, itu bro, di sana ada headlamp berjalan, mereka udah sampai sana. Tetap berpikir positif, Yoga jalan. Meskipun sebenarnya dia ragu, tadi mereka beriringan, jaraknya pendek, tiba-tiba kepisah jauh banget. Apa mungkin mabuk atau apa? Yoga tetap berpikir positif. Tapi perjalanan dari pos 8 menuju Palawangan menjadi mencekam dan sangat lama. Jalan yang harusnya itu agak naik dan sudah tidak ada pepohonan, tiba-tiba menjadi rindang. Yoga mulai ngeri, tapi dia udah bingung, nggak mungkin dia putar balik lagi. Yoga terus berjalan. Sesekali dia lihat si Ihsan, takut mereka kepisah. Yoga lihat muka si Ihsan pun sama, seperti mereka menyimpan ketakutan. Hingga akhirnya mereka mendengarkan azan subuh. Seperti terguyur air, mereka kembali tersadarkan diri. Santai, kita masih bisa, kita udah hampir sampai. Azan subuh terdengar. Setelah azan subuh, akhirnya mereka mulai summit. Mereka udah sampai Palawangan dan mulai naik ke puncak Gunung Slamet. Sepanjang perjalanan itu pun mereka masih tetap memikirkan kejadian yang tadi.
Tapi karena matahari sudah mulai terbit, ketakutan mereka mulai berkurang. Akhirnya mereka sampai puncak dan menikmati keindahan Gunung Slamet. Di tengah-tengah mereka menikmati keindahan dan view-view yang ada di Gunung Slamet, tiba-tiba Ihsan bilang ke Yoga, Bro, rombongan yang tadi nanjak bareng kita mana ya? Yuk kita cari yuk. Kejadian yang tidak mereka inginkan kembali ada. Rombongan yang mereka anggap naik bareng ternyata tidak pernah ada di puncak Gunung Slamet. Mereka dibuat merinding di siang yang bolong. Karena kejadiannya tidak mengenakan di puncak Gunung Slamet, akhirnya Yoga dan Ihsan memutuskan untuk segera turun. Dan di sepanjang perjalanan turun pun percekcokan mereka terjadi. Lu si gila, tahu naik gunung pakai bawa minuman kayak gini nih, kita ketemu hal-hal yang gak jelas nih. Ihsan pun menimpali tak kalah sadis. Yaudah lu, kalau lu kagak mau minum kagak usah. Gue udah bilang kalau lu kagak mau kagak usah. Akhirnya mereka berjalan dengan diam tanpa ngobrol sampai mereka di tenda. Mereka persiapkan makan siang dan mereka membongkar tenda untuk langsung turun karena suasana pendakian itu sudah tidak kondusif. Perjalanan mereka turun pun terbilang cukup lancar, meskipun menjadi kurang menyenangkan karena pendakian mereka terusak karena tidak sinkronnya dua rombongan itu. Hingga akhirnya di pos 3 dan pos 4, di tengah-tengah pos 3 dan pos 4, mereka bertemu dengan dua rombongan yang sedang istirahat. Dan mereka mencampur, berbaur untuk sama-sama istirahat itu. Dan hal yang aneh terjadi di sini. Ada satu rombongan yang mereka semuanya ngobrol sambil bincang-bincang, ketawa-ketawa, dan ada satu rombongan yang pasif. Mereka lebih banyak diam dan hanya berbagi minum. Yoga langsung membaur dengan kelompok yang di depan, bercerita pengalaman-pengalaman naik gunung. Dan Ihsan lebih memilih duduk dengan kelompok kedua yang hanya diam. Akhirnya mereka pun mulai turun. Kelompok Yoga berjalan lebih dulu dan Ihsan bersama kelompok yang kedua. Sampai akhirnya mereka terpisah cukup jauh. Itu sudah memasuki pos 2, udah lewat, udah mau pos 1, mereka udah terpisah, udah gak terlihat rombongan yang di depan dan rombongan yang di belakang. Sampai akhirnya Ihsan ketemu dengan pohon besar dan persimpangan. Di pohon besar itu ada ranting panjang yang menyerupai kubah. Karena kemarin malam ketika Ihsan lewat situ, posisinya malam, dia tidak ingat jalur mana yang harus dia lewati. Dengan sedikit pertimbangan, akhirnya Ihsan pun masuk ke jalur yang sebelah kanan. Dia masuk ke jalur di sebelah kanan yang ada ranting yang seperti membentuk kubah. Ketika masuk, perasaan Ihsan biasa-biasa saja. Sepertinya jalan yang Ihsan lalui itu familiar. Dia melewati kemarin. Namun setelah berjalan sekitar 30 menit,
kejanggalan mulai terjadi. Yang harusnya kemarin Ihsan melewati perkebunan warga, tiba-tiba Ihsan menemukan 2 rumah tua. Dan di 2 rumah tua itu ada ibu-ibu yang sedang beraktivitas seperti memilah-milah beras di atas tampah. Tapi muka mereka pasif, kayak nggak ada ekspresi, menikmati saja mereka sambil memilah-milah tanpa bicara. Perasaan Ihsan udah mulai gak enak. Terus dia lihat ke belakang. Pas dia lihat ke belakang, ternyata dia jalan sendirian. Ihsan udah gak bareng sama rombongan yang tadi di belakangnya. Dia jalan sendirian. Waktu itu masih agak siang. Akhirnya karena gak enak, Ihsan melanjutkan perjalanan. Perjalanan Ihsan landai turun, sampai akhirnya dia ketemu seperti sebuah pasar. Ihsan mulai bingung. Kok ada pasar di pendakian Gunung Slamet? Ada pasar di pendakian Gunung Slamet. Ihsan berjalan terus menyusuri pasar. Dia bertanya kepada bapak-bapak, tapi cuma dijawab senyum. Terus bapaknya pergi. Ihsan berjalan lagi, ketemu bapak-bapak lagi, juga sama, senyum, terus berjalan lagi. Ihsan bingung, ini pasar apa sih? Kok orangnya tanpa ekspresi? Kenapa orangnya semuanya kayak berinteraksi tanpa rasa? Saat kebingungan itu, Ihsan lanjutkan perjalanan. Akhirnya dia keluar dari pasar itu. Kembali dia melewati seperti hutan-hutan. Dan setelah melewati hutan-hutan itu, Ihsan kembali menemukan pasar lagi. Dan hal itu terulang sampai 3 kali. Keluar, ketemu pasar lagi. Keluar, dia ketemu pasar lagi. Sampai akhirnya lelah. Ihsan mulai lelah. Mulai redup. Matahari mulai agak terbenam. Di tengah-tengah keheningan itu, kebingungannya si Ihsan, dia berdoa, ya Allah, saya mohon maaf semua ini, saya melakukan hal yang tidak baik di Gunung Slamet, saya mohon maaf. Kebingungan Ihsan berlanjut sampai akhirnya petang dan Ihsan mulai menyalakan headlamp. Perjalanan Ihsan pun makin mencekam. Tidak ada orang lain yang melalui jalur itu, cuma dia sendiri. Dengan sisa keberanian dan sisa tenaganya, Ihsan berjalan. Dia seperti melihat ada lentera di bawah. Dia berjalan terus, dan sedikit ketakutan, agak berlari dia berjalan. Tapi lentera yang terlihat itu terasa semakin jauh. Tiba-tiba Ihsan perlahan lelah, terus dia bersandar di dekat lahan yang landai. Dia udah pasrah dengan keadaan dia yang tersesat. Ihsan masih ingat, kalau kita tersesat, pokoknya diem, jangan kemana-mana. Ihsan masih bawa kompor dan lain-lain. Dia bisa menikmati sisa yang ada itu untuk mengisi tenaga. Setelah dia istirahat, dia kembali berjalan lagi. Dan Ihsan kembali menemukan 2 rumah itu, 2 gubuk yang tadi. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak yang menegur. Bapak-bapaknya mengenakan baju adat Jawa,
seperti sorjan dan celana komprak. Dan Ihsan bertanya ke bapak-bapak itu, "Pak, posko pendakian itu arah mana ya, Pak?" Bapak-bapak itu cuma tersenyum. Ketika itu Ihsan tanya lagi, "Pak, tolong Pak, mohon maaf Pak, saya mau pulang. Posko pendakiannya di sebelah mana? Jalurnya mana, Pak?" Akhirnya bapak itu bicara, "Kowe salah dalan, Nduk. Iki kudu dalanmu. Anggon kowe arep bali, mau kowe lewat sebelah kiri, kudu sebelah kanan. Iki dudu dalane menungso." Seperti tersambar petir Ihsan, lemas dia. Dia memasuki ruang yang bukan ruangnya. Entah itu yang dia lewati tadi pasar setan atau apa. Ihsan mulai bingung. Akhirnya Ihsan memelas kepada, "Pak, saya minta tolong, saya mohon maaf. Saya mau pulang." Akhirnya bapak itu menunjukkan jalan. "Nek kowe meh bali, lurus wae. Adoh. Tapi kowe iso bali ngampurao." Ihsan sedikit memahami bahasa Jawa. Akhirnya dia berjalan lurus dan dia banyak minta maaf. Setelah perjalanan sekitar 2 jam, tiba-tiba Ihsan menemukan kembali pohon di mana tadi dia mengambil jalur ke kanan. Ketika Ihsan menemukan jalan tadi, boom! Ternyata masih siang. Ihsan melihat jam, baru jam 4 sore. Tapi dia kelelahan dan tadi itu malam. Akhirnya dia mohon maaf dan dia langsung ambil ke jalur kiri. Di ujung, di posko, Yoga bertanya dengan rombongan yang bareng dia, "Bro, lu lihat teman gua nggak yang tadi bareng istirahat? Rombongan yang tadi udah nyampe belum sih?" Nah, rombongan yang bareng Yoga bilang, "Rombongan yang mana, bro? Tadi rombongan cuma ada 2. Cuma rombongan gua sama elu. Rombongan lu 2 orang, nggak ada rombongan lain." Tapa merindingnya Yoga. Ampun, temen gua kemana? Tadi temen gua, jadi si Yoga itu tadi lihat ada 2 rombongan. Dia ikut rombongan yang depan, si Ihsan ikut rombongan yang belakang. Tapi rombongan yang sama si Yoga nggak lihat rombongan lain. Akhirnya Yoga datang. Yoga kembali naik mencari si Ihsan. Ketika Yoga naik mencari si Ihsan, Yoga udah kebingungan. Hari udah mulai gelap, tapi si Ihsan belum ketemu nih, udah nyampe pos 1 nih. Yoga kembali naik lagi dikit, terus tiba-tiba ada yang lari dari atas. Blek. Ketemulah Yoga sama si Ihsan, tapi si Ihsan kayak orang kesetanan. Dia udah nggak bisa ngomong. Berat, dia udah nggak bisa ngomong. Bingung Yoga, bingung. Ini teman gua kenapa? Dia nggak bisa ngomong. Akhirnya mereka pun berjalan dengan kebingungan dan juga mengajak dia balik ke
posko. Setelah sampai di posko, akhirnya Ihsan minta maaf. Ihsan udah mulai bisa menenangkan emosinya, ketakutannya udah mulai normal, dan dia minta maaf ke Yoga. Dan dia menceritakan pengalaman mistisnya masuk ke pasar setan di Gunung Slamet. Mudah-mudahan cerita ini semua Brodi bisa jadi pengalaman buat kita. Entah ini cerita asli atau hanya fiksi, intinya kita hidup berdampingan. Di gunung kita tidak hanya hidup sebagai manusia, tapi ada kehidupan lain di sana. Percaya atau tidak percaya, banyak yang sudah membuktikannya. Oke, kalau Brodi semua suka dengan cerita-cerita horor dan juga cerita-cerita misteri yang ada di gunung, pantau terus channel Malam Jumat, dan jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skui.